Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haq wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat Jumat. Dikarenakan nikmat ini merupakan nikmat yang terbesar hari ini yang kita peroleh di saat saudara-saudara kita mereka mendengarkan suara panggilan yang sama, akan tetapi mereka masih berteduh di bawah pohon di luar masjid. Jika bukan karena faktor keimanan, tentu kita tidak akan pernah mau mengisi masjid ini sebelum waktu azan dikumandangkan. Inilah bukti bahwasanya nikmat keimanan tersebut sangatlah indah. Pada saat kita memasuki rumah Allah yang penuh dengan keberkahan, kita mulai dengan membaca Quran sembari mendata, sembari menunggu khutbah Jumat itu dilaksanakan. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan segala aspek tatanan kehidupan umat manusia. Tidak ada satupun yang tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sehingga Rasul mengajarkan kepada kita salah satu hal yang terpenting, yaitu bagaimana menciptakan sosok kepemimpinan di dalam Islam. Kendati hari ini umat Islam mengalami krisis yang berkepanjangan setelah runtuhnya Khalifah Utsmaniyah, namun kita mempunyai sebuah konsep di mana konsep kepemimpinan tersebut telah diberikan contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalital qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa iza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sadaqallahul azim. Ayat ini jelas memberikan sebuah gambaran bagaimana sosok seorang kepemimpinan di dalam Islam. Kalaulah bukan dikarenakan rahmat Allah, fabima rahmatin minallahi linta lahum, kalaulah bukan dikarenakan kasih sayang Allah kepada kita, maka Allah tidak akan pernah memberikan sikap lemah lembut yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Hal inilah yang paling dikhawatirkan oleh orang-orang Arab Quraisy. Mereka tidak menginginkan semua jamaah haji yang mendatangi Makkah untuk melaksanakan jamaah, untuk melaksanakan ibadah haji setiap tahunnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak menginginkan orang-orang dari seluruh penjuru Arab pada saat mereka melaksanakan ibadah haji bisa berinteraksi dengan Nabi Muhammad SAW. Kekhawatiran yang paling besar dirasakan oleh orang-orang Arab Quraisy, kafir Quraisy. Sehingga apa? Dibatasi. Nabi Muhammad tidak dibenarkan beredar, Nabi Muhammad tidak dibenarkan berkeliaran di Ka'bah pada saat sedang melaksanakan ibadah haji. Dan bahkan mereka mengatakan ada orang gila di sini yang bernama Muhammad, dia menyerukan kepada sesuatu yang tidak baik. Padahal lihatlah bagaimana Allah memberikan potret seorang pemimpin, yaitu mempunyai hati yang lembut. Siapapun yang berbicara, berkomunikasi dengan Nabi Muhammad SAW, mereka itu akan tersentuh hatinya. Inilah sosok pemimpin yang hari ini hilang di tengah umat Islam. Hari ini pemimpin-pemimpin yang ada adalah pemimpin yang mengancam tentang bawahannya, pemimpin-pemimpin yang menakuti rakyatnya, pemimpin-pemimpin yang memberikan teror kepada, intimidasi kepada rakyatnya. Akan tetapi mereka tidak pernah melihat bagaimana sebenarnya sosok pemimpin di dalam Islam. Yang kedua, Allah menjelaskan
bahwasanya fa'fu anhu, lihatlah bagaimana rasa pemaaf yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau itu diusir dari Mekah. Bayangkan, ada orang yang diusir dari kampung halamannya, akan tetapi pada saat beliau kembali ke Mekah, apa yang beliau lakukan terhadap orang-orang yang mengusir mereka? Apakah beliau melakukan balas dendam? Apakah beliau melakukan hal yang sama juga mengusir mereka dari tanah mereka? Tidak. Bahkan Rasul menanyakan kepada mereka, semua dikumpulkan di Ka'bah. Lalu Rasul menanyakan kepada mereka, "Ma tadhannu an yuf'ala bikum?" Kira-kira kalian itu mau saya apain? Coba tanya, coba lihat bagaimana pertanyaan Rasulullah SAW kepada mereka yang dulunya mengusir Rasul. Kira-kira saya mau apain kalian itu? Lalu mereka menjawabnya, "Akhun karim, ibnu akhin karim, engkau adalah anak saudara kami, engkau adalah saudara kami." Lihatlah bagaimana rasa pemaaf yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, tidak pernah membalas dendam kendati Rasul bisa melakukannya. Ini adalah salah satu di antara sekian banyak prinsip seorang pemimpin yang harus dimiliki oleh pemimpin. Setelah berlemah lembut hatinya, lalu mereka itu adalah pemimpin yang mempunyai rasa pemaaf terhadap orang-orang yang pernah salah, keliru terhadap mereka. Dan yang ketiga, sifat yang diungkapkan di dalam Al-Quran ini adalah wastaghfir lahum, mintalah ampun kepada mereka. Dan ini hebatnya para sahabat, orang-orang yang hidup bersama Rasulullah SAW. Mereka bisa membersamai Rasul, tak ubahnya. Kalau mereka kangen kepada Rasulullah, mereka bisa langsung pergi salat Jumat, berdiri di belakang Rasulullah SAW dan meminta kepada Rasul untuk dimaafkan, untuk diampuni dosa mereka. Kejadian seperti ini tidak pernah bisa kita lakukan lagi, karena kita tidak membersamai kehidupan kita, yaitu pada kehidupan Rasulullah SAW. Maka apa yang bisa kita lakukan pada saat kita tidak hidup pada masa Rasul? Yang kita lakukan adalah kita hadirkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW, yaitu dengan mendatangi Jumat ini dengan penuh hikmah, bahwasanya saya datang Jumat ini dikarenakan kecintaan saya kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga pada saat saya mengadahkan tangan saya meminta ampun, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa saya. Betapa banyak kemaksiatan yang pernah dilakukan oleh manusia, tapi Allah tidak pernah membukanya. Allah tutupi aib manusia, Allah tutupi aib kita, ditutupi oleh Allah. Maka pada saat hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertobat, mendekatkan diri kita kepada Allah, maka lakukanlah taubat tersebut. Dan yang keempat yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu adalah wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah kalian di dalam urusan kalian. Jangan pernah mengambil keputusan sendirian. Jangan pernah merasa pada saat kita sudah menjadi seorang pemimpin, maka kitalah orang yang paling berkuasa, sehingga kita tidak pernah menanyakan kepada siapapun. Lihat dan pelajarilah bagaimana sirah Rasulullah SAW menunjukkan pada saat Rasul mengirim Mus'ab bin Umair ke Madinah. Pada saat itu Mus'ab bin Umair bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah pada saat itu sudah masuk Islam pada Aqabah Ula, dan As'ad bin Zurarah memberikan sebuah solusi kepada Mus'ab bin Umair, anak muda yang ganteng, parlante. Dia memberikan saran, wahai Mus'ab, jika engkau menginginkan Madinah seluruh kota itu masuk Islam penduduknya, maka temukanlah salah seorang yang paling berpengaruh. Siapa namanya? Yaitu adalah Usaid bin Hudayr. Usaid bin Hudayr ini merupakan orang yang mempunyai perawakan yang sangat luar biasa kejamnya.
Dan pada saat mereka sedang berbicara antara Mus'ab dengan As'ad bin Zurarah sedang berdialog, maka datanglah Usab bin Hudayr datang menemui mereka. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia diperintahkan oleh Sa'ad bin Mu'az. Ada apa kalian di sini? Kalian lebih baik keluar dari Mekah, jangan keluar dari Madinah daripada kalian membuat keonaran di Madinah. Pada saat itu Mus'ab menggunakan teknik komunikasi dengan Usab bin Hudayr. Mus'ab mengatakan bahwasanya kalau seandainya percakapan kita ini bisa diterima, maka saya akan tinggal di Madinah. Tapi kalau seandainya pembicaraan kita ini tidak bisa diterima, maka saya akan keluar dari Madinah. Nah, setelah dia menjelaskan tentang Islam dan bagaimana indahnya Islam kepada Usab bin Hudayr, maka pada saat itu Usab bin Hudayr kembali kepada Sa'ad bin Mu'az. Pada saat diutus pertama, Usab tersebut mempunyai perawakan wajah yang marah, seakan-akan ingin mengusir mereka. Begitu Mu'az melihat wajah kepergiannya berbeda dengan wajah kembalinya, dia mengatakan, pasti ada sesuatu yang telah terjadi dengan dia. Nah, pada saat itu Usab bin Hudayr mengatakan kepada Sa'ad bin Mu'az, wahai Sa'ad bin Mu'az, saudara sepupumu itu, yaitu As'ad bin Zurarah, sedang dalam bahaya. Dia akan dibunuh oleh salah satu kabilah. Mendengarkan ungkapan dari Usab bin Hudayr, maka pada saat itu Sa'ad bin Mu'az langsung bergegas untuk menjumpai saudara sepupunya yang sedang diancam. Nah, apa yang terjadi? Ternyata pada saat dia melihat As'ad bin Zurarah sedang berdialog dengan Mus'ab bin Umair tanpa ada masalah, lalu dia mengatakan bahwasanya dirinya telah dijebak. Dan hal yang sama pada saat itu Sa'ad bin Mu'az mengatakan bahwasanya, kamu wahai Mus'ab bin Umair keluar dari Madinah, jangan engkau ganggu kami kehidupan di sini. Hal yang sama Mus'ab bin Umair menjelaskan tentang Islam kepada Sa'ad bin Mu'az. Sehingga apa yang terjadi? Kemampuan komunikasi musyawarah yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair tersebut sehingga membuat Sa'ad bin Mu'az itu masuk Islam. Dan lihatlah bagaimana sosok pemimpin yang sebenarnya yang harus kita contoh. Pada saat Sa'ad bin Mu'az masuk ke Islam dan dia kembali ke kampung halamannya, menjumpai semua rakyatnya, dan dia mengatakan kepada rakyatnya, wahai rakyatku, kalian bagaimana memandang diriku selama ini? Pada saat itu rakyatnya, semua orang-orang di kabilahnya mengatakan, engkau adalah seorang pemimpin yang adil, engkau adalah pemimpin yang bijaksana, engkau adalah pemimpin kami. Apapun yang engkau lakukan, maka kami akan mematuhi terhadap perintahmu. Itu pengakuan rakyat. Maka pada saat itu Sa'ad bin Mu'az mengatakan kepada rakyatnya, wahai rakyatku, mulai hari ini haram kalian berbicara kepadaku kalau seandainya kalian tidak mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang disebut dengan pemimpin. Pada saat dia mempunyai kekuasaan, maka kekuasaannya itu dipakai untuk mengajak semua bawahannya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Inilah yang dinamakan dengan pemimpin yang sejati. Pada saat dia mempunyai kekuasaan, maka kekuasaannya itu digunakan, tanda tangannya itu digunakan untuk mendukung agama Allah ini. Bukan pemimpin dengan kekuasaannya itu hanya untuk mementingkan kepentingan pribadinya. Sehingga apa yang dia katakan? Pada saat Sa'ad bin Mu'az itu meninggal dunia, Rasulullah SAW mengatakan, ihtazzat arsyur rahman. Pada saat meninggal Sa'ad bin Mu'az, apa yang terjadi? Goyang, bergetarlah arasy Allah. Coba bayangkan hari ini, bagaimana dengan kondisi kehidupan kita pada saat kita meninggal dunia nanti? Apakah arasy Allah itu akan bergetar? Ini adalah menjadi pertanyaan kepada kita semua, khususnya bagi orang-orang yang menjadi pemimpin, yang Allah titipkan amanah pemimpin kepada orang tersebut.
Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ayat tersebut memberikan gambaran kepada kita. Ada di antara orang yang memang itu mulai dari dilahirkan, mereka itu sudah nampak karakter pemimpinnya. Ini adalah orang memang diberikan mauhibah oleh Allah. Salah satu orang tersebut adalah Amr bin As. Amr bin As merupakan salah seorang pemimpin yang membuka Islam masuk sehingga tersebar Islam ke seluruh pelosok Afrika. Bayangkan, pada saat itu Futuhul Mas, pada saat terjadi pembebasan Mesir, orang-orang Nasrani yang berada di Mesir, mereka semua menginginkan Amr bin As untuk memimpin mereka. Cobalah lihat, belum pun Amr bin As memimpin mereka, akan tetapi mereka sudah bisa melihat dari karakter Amr bin As tersebut. Ini adalah sosok pemimpin. Sehingga apa yang dikatakan oleh Umar, Amr bin As tersebut dimanapun kita letakkan dia, dia tetap akan menjadi pemimpin. Di daerah manapun kita letakkan dia, dia pasti akan menjadi pemimpin. Inilah yang dinamakan dengan mauhibah. Karakter kepemimpinan tersebut bisa dan sudah ada sejak mereka lahir. Dan bahkan Rasulullah SAW mengatakan dan mengingatkan kepada salah seorang sahabatnya yang paling saleh, sahabat yang paling alim, sahabat yang paling lembut hatinya, dengan peringatan bahwasanya engkau tidak layak menjadi pemimpin. Bayangkan, ungkapan tersebut diungkapkan oleh Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabatnya terbaik. Siapa dia? Yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu diperintahkan oleh Rasul untuk tidak boleh menjadi pemimpin dan tidak boleh mengelola harta anak yatim. Ini dua hal yang tidak boleh dilakukan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Kenapa? Apa kurang saleh Abu Dzar? Tidak. Dikarenakan dia orang yang sangat-sangat tawadhu. Dikarenakan dia adalah orangnya yang memang tidak kepingin mengejar tentang dunia. Nafasnya memang di dunia akan, tetapi kehidupannya semuanya sudah di akhirat. Sehingga dia tidak pernah mau melakukan hal-hal seperti itu. Untuk mengejar dunia dia tidak mau. Sehingga itu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Abu Dzar, engkau tidak layak menjadi pemimpin. Bahkan jika ada dua orang, maka engkau tidak layak menjadi pemimpin di antara keduamu. Begitulah Rasul mengingatkan sahabatnya. Ini bukan menandakan Rasulullah tidak mencintai sahabatnya. Beliau mengungkapkan ini dikarenakan beliau cinta kepada Abu Dzar. Agar apa? Agar Abu Dzar tidak terjerumus di dalam kepemimpinan. Jemaah yang dirahmati Allah, maka kita selaku umat Islam yang hidup sangat jauh dari kehidupan Rasulullah SAW, belajarlah bagaimana menjadi salah seorang sosok pemimpin dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Umar, kita belajar dari Umar. Umar pada saat dia diangkat menjadi khalifah, apa yang dikatakan oleh Umar? Aku memperuntukkan harta negara tersebut sebagaimana aku memperlakukan harta anak yatim. Ini prinsip pertama sekali pada saat Umar diangkat sebagai pemimpin. Bagaimana prinsip pengelolaan harta anak yatim? Lihatlah bagaimana Allah berfirman, "Wa man kana ghaniyan falyasta'fif, wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf, fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu 'alaihim wa kafa billahi hasiba." Kalau seandainya pemimpin itu sudah mapan, maka hendaklah dia tidak memakan harta negara. Pertanyaannya, nah kira-kira pemimpin yang lagi ini kakaya genaik ke wali kota, genaik ke bupati, genaik ke gubernur, hang getung lepeng nanggro. Nah, ini menjadi pertanyaan. Kalau bisa demikian, maka contohlah dari apa yang diperintahkan oleh Umar. Umar tidak mau. Umar tidak mau mengambil harta negara. Bahkan beliau mendeskripsikan kebutuhannya. Cukuplah bagi saya pada saat saya menjadi pemimpin tersebut hanya mempunyai dua pasang baju, baju musim dingin dan baju musim panas. Dan saya hanya mempunyai satu kendaraan untuk bisa memuji Allah. Hari ini coba lihat sosok pemimpin pada saat mereka belum mempunyai jabatan apapun, harta kekayaannya itu sangat kecil.
tetapi begitu menjabat dalam satu periode fantastis, harta kekayaannya itu melambung tinggi, bahkan belum habis lagi masa jabatannya. Bagaimana nanti kelak di hari akhirat pada saat Allah memeriksa semua harta tersebut? Apakah kita siap dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Pertanyaan-pertanyaan yang akan dihujam oleh para malaikat. Bahkan salah seorang pejabat pada saat diperiksa oleh KPK, apa keluhannya? Ternyata memang lelah diperiksa oleh KPK seharian. Bagaimana pemeriksaan nanti di hari akhirat tanpa hentinya sebelum selesai semua hisab tersebut? Maka ini adalah semuanya pelajaran penting kepada kita jemaah yang dirahmati Allah. Untuk apa? Untuk agar kita tidak memilih pemimpin yang tidak taat kepada Allah, untuk tidak memilih pemimpin yang tidak mau peduli terhadap rakyatnya. Saya berulang kali di atas mimbar mengatakan, lihatlah bagaimana tanggung jawabnya seorang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pada saat ada salah satu warganya yang kelaparan dan dia pergi bersama Ibnu Mas'ud. Pada saat itu dia melihat dan mendengarkan percakapan dalam sebuah rumah, seorang ibu yang merebus batu sehingga anaknya tertidur. Maka pada saat dia mengetahui kejadian seperti itu, dia pulang ke Baitul Mal. Dia mengambil harta Baitul Mal, mengambil semua kebutuhan hidup, lalu digotongnya, dibawanya sendiri oleh Umar. Pada saat itu Ibnu Mas'ud sebagai asistennya mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, janganlah engkau yang membawa barang-barang tersebut, biarkan aku yang membawanya." Apa dijawab oleh Umar pada saat? Pada saat itu Umar menanyakan kepada Ibnu Mas'ud, "Atahmiluna auzari yaumal qiyamati ya Ibnu Mas'ud?" Apakah engkau nanti di hari akhir akan menggotong semuanya ini dia wahai Ibnu Mas'ud? Tidak, sungguh nanti aku yang akan menggotong ini. Maka ini perlu dipahami bagi mereka, siapapun mereka yang ingin mencalonkan dirinya, baik sebagai DPR, DPRK, DPRA, DPR RI, wali kota, bupati, gubernur. Ingatlah bahwasanya kepemimpinan tersebut akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kepemimpinan tersebut haruslah bisa memberikan dampak, efek terhadap kesalehan orang-orang yang lainnya. Bukan hanya kesalehan pribadi. Banyak orang yang saleh pribadi, akan tetapi dia tidak bisa menularkan kesalehannya tersebut kepada orang lain. Sehingga pada saat kita melihat di dalam buku sirah bahwasanya pada saat Rasulullah SAW meninggal dunia di tahun 11, apa yang terjadi? Rasul meninggalkan 2000 sahabat. 2000 sahabat itu adalah sosok-sosok pemimpin semuanya. Dan bahkan dari 2000 sahabat tersebut, 3/4 sahabat tersebut adalah semuanya anak muda yang berumur 20 tahun. Ini adalah konsep bagaimana Rasul mendidik generasi agar apa? Agar Islam itu bisa sampai dinikmati oleh umat manusia sampai dengan akhir zaman. Semoga apa yang khatib sampaikan ini bermanfaat kepada khatib dan kepada jemaah semuanya. Dan bagi jemaah yang masih main handphone terlihat khusyuk, harap untuk bisa bertambih dikarenakan ini penting memasuki rukun 2 khutbah. Alhamdulillahilladzi khassana bi kitabin unzil wa akramana bi nabiyyin ursil. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ila al khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah hatta atana al-yaqin lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa zukhbina wa maulana Muhammad wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan
كفوا أحد. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القادر العظيم الجد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيم الصلاة.